Halo, ada pembahasan apa hari ini? Gue juga bingung nih hari ini mau bahas apa sebenarnya. Ya, cuman gue masih mau bahas tentang fiksi sepak bola. Masih seputar Jose Mourinho. Gimana ya kalau Jose Mourinho secara tiba-tiba Barcelona merekrutnya? Apa yang bakal terjadi dalam dunia sepak bola internasional jika Jose Mourinho bergabung dengan Barcelona, sebagaimana sesuatu hal yang memang ia impikan sejak menangani klub-klub Portugal, sejak ia mulai jumawa bersama Portonya. Yang pasti Jose Mourinho akan mengembalikan DNA Bobby Robson dan Louis van Gaal, yaitu gurunya dua-duanya, ke gaya bermain dari Barcelona yang telah menjunjung tinggi gaya tiki taka dan total football. Itu mengapa Barcelona selalu selektif dalam memilih pelatih, bukan hanya dari kementerengan CV seorang pelatih. Kalau dari CV kita tahu bersama bagaimana Jose Mourinho sudah sangat mentereng dengan rekor-rekor yang ia tuai, yaitu 3 juara kompetisi Eropa di kasta yang berbeda, gelar-gelar kompetisi domestik yang sudah ia raih, dan Community Shield tentunya. Namun sayangnya memang Jose Mourinho belum memiliki Piala Dunia antar klub karena ia adalah pelatih yang menyukai tantangan, sehingga ketika melatih Porto sudah di era emas kejayaannya, dia langsung pergi ke Chelsea. Di Inter pun seperti itu. Tapi jika benar atau nantinya Barcelona atau Jose Mourinho benar-benar Barcelona dan Jose Mourinho ini benar-benar menjadi satu kesatuan di dalam Catalunya, gue yakin Barcelona akan menjadi tim yang paling diperbincangkan publik seantero jagat dengan segala macam kontroversinya. Dan tentunya juga kalau dari gelar-gelar seperti di era Pep Guardiola yang dia menguasai, enggak. Karena Jose Mourinho ini bukan pelatih yang adaptif, bukan pelatih yang mendominasi, tapi dia ini lebih ke pelatih yang merusak sesuatu yang telah didominasi sejak lama. Dia adalah pelatih yang sangat piawai dalam merusak rekor-rekor sepak bola dari suatu klub. Seperti saat Barcelona dipegang Pep Guardiola, dia merusak dominasinya dengan Real Madrid. Ketika Liga Inggris dikuasai oleh Manchester United, Arsenal, dan Liverpool, dia merusaknya dengan Chelsea. Ini yang menjadi kepiawaian Jose Mourinho. Sehingga menurut gua, Barcelona dengan Jose Mourinho jika benar terjadi akan merusak kedikdayaan Real Madrid di Liga Champions tentu saja. Kalau di La Liga, Barcelona masih bisa lah ini menyeimbangkan kompetisi dan persaingan dengan Real Madrid. Tapi di Liga Champions, Real Madrid memang sekarang menjadi rajanya. Jadi target utama jika Barcelona dan Jose Mourinho memiliki irama perpaduan yang khas akan menjadi suatu kompetitor yang merusak kedikdayaan Real Madrid di Liga Champions. Nah, hal menarik apa lagi yang akan muncul ketika Barcelona dan Jose Mourinho beriringan bersama? Kita tahu bersama bagaimana Barcelona adalah tim yang lemah lembut, meskipun kabar beredar bahwa dia banyak menyogok wasit. Tapi kita tahu bahwa Barcelona merupakan tim yang lemah lembut di pinggir lapangan dan tidak banyak melakukan protes. Ketika Jose Mourinho masuk, maka hal itu akan berubah. Barcelona akan menjadi tim antagonis utama yang mempopulerkan sepak bola
pikiran kontroversinya Jose Mourinho. Suatu kontradiksi atau suatu kebalikan yang sangat epik di dunia sepak bola sebenarnya, dan akan meningkatkan nilai jual dari Barcelona yang saat ini sangat terpuruk dari potensi ekonomi. Pasti ada kontranya, ada juga fans yang menghajar habis-habisan Barcelona mengapa memilih Jose Mourinho jika hal itu benar terjadi. Namun juga ada suatu momentum untuk meningkatkan Barcelona di mata dunia. Kontroversi Jose Mourinho sangat menguntungkan bagi tim selagi itu dia tidak terlampau gaduh di pinggir lapangan seperti yang terjadi di Fenerbahce saat ini. Banyak denda-denda yang dikeluarkan oleh klub atau dirinya sendiri untuk sanksi-sanksi yang diberikan asosiasi sepak bola. Tapi secara entertain, hal itu menghibur. Kita tahu Roma sebelum kedatangannya hanya tim yang tidak pernah diperbincangkan. Tapi ketika ia masuk, gua adalah penulis berita olahraga. Ketika dia masuk, gua nulis opini tentang Roma dan dia value berita-berita di media gua itu sangat luar biasa, dan gua banyak menghasilkan uang dari tulisan-tulisan gua tentang Jose Mourinho dan AS Roma. Itu dari segi jurnalistik, dari segi artikel, dari segi website, dari segi klub yang lebih luas seperti Barcelona. Tentu hal ini akan banyak menguntungkan, dan AS Roma sudah sangat merasakan itu. Popularitas mereka jadi kian bertambah, dan stakeholder olahraga seperti gua yang melirik AS Roma dan Jose Mourinho juga mendapatkan dampak positif dari kebersamaan, kontroversi, gaya bermain reaktif dan pemikiran dari seorang Portugis yang kadang-kadang kita melihatnya tampak bengis di pinggir lapangan. Bagaimana di final Europa League ia menghampiri Anthony Taylor, wasit yang dianggap kontroversi dalam pertandingan itu, sampai ke parkiran, dan dia benar-benar mencaci maki pelatih itu. Namun itu ia lakukan supaya timnya ini tetap dilirik baik oleh mata dunia, bahwa timnya adalah tim yang benar-benar berjuang untuk memperebutkan suatu piala dengan sesuatu yang fair play. Meskipun juga kadang Jose Mourinho ini sering juga memasukkan intrik-intrik yang memanfaatkan suatu aturan, seperti dulu Xabi Alonso dan Sergio Ramos paksa untuk kartu merah agar bisa beristirahat. Tapi Jose Mourinho adalah orang yang fair dan memiliki bukan kompetensi, tapi yang fair, yang komitmen. Jadi Maicon ingin berlibur, dia meminta Maicon untuk bisa mencetak gol, dan kemudian meminta Maicon untuk mendapat kartu merah supaya bisa berlibur. Dan dia lakukan itu, dan Maicon berlibur. Setelah mencetak gol dan mendapat kartu merah, dia dapat sanksi tidak larangan bermain, dan dalam sanksi larangan bermain itu dimanfaatkan untuk libur. Itu fair dan komitmen yang Jose Mourinho bangun kepada pemain-pemainnya, sehingga pemain-pemainnya percaya kepadanya. Tapi ada juga pemain-pemain yang nggak percaya dengan dia, dan mungkin ketika ia di Barcelona, selain memiliki selain memiliki potensi ekonomi dan potensi entertain yang sangat tinggi, tapi juga ada dampak negatif yang sangat tinggi, yaitu kepercayaan pemain terhadapnya. Kita tahu bersama bahwa binaan dari Barcelona ini adalah binaan-binaan yang benar-benar dididik untuk sepak bola teknis, bukan sepak bola pemikiran seperti yang Mourinho lakukan, sehingga dia akan sangat mungkin mendapat penentangan dari pemain-pemain muda Barcelona untuk bermain sesuai yang dia inginkan. Marwan Fellaini pernah berkata, siap mati demi Jose Mourinho. Artinya dari kata-kata itu bahwa Jose Mourinho menginginkan suatu permainan yang keras untuk bisa memaksimalkan kemenangan dan poin-poin untuk membawa kejayaan bagi timnya.
Itu tadi fiksi sepak bola kita. Buat kalian yang punya mimpi-mimpi lain juga, silahkan komentar di channel ini dan jangan lupa subscribe, like, and share.